Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah dari Prodi Manajemen Non-Reguler C. Di sini saya akan menyampaikan satu video tentang review jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Baik, langsung saja. Berdasarkan kajian dalam jurnal yang sudah saya baca, disebutkan bahwa ada beberapa tokoh pemuda desa yang mencoba membangun sebuah desa agar lebih maju dari sebelumnya dengan mencari solusi dari permasalahan yang ada di wilayah desa tersebut. Kedua pemuda yang memiliki niat untuk membangun desa menjadi lebih baik adalah yang pertama bernama Sugeng Handoko dari desa Ngelanggeran, Yogyakarta, dan yang kedua adalah Nur Agis Aulia dari Serang, Banten. Kedua pemuda ini memiliki kepedulian terhadap kemajuan suatu desa. Maka dari itu mereka ikut andil menjadi bagian dalam mencari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya, sehingga desa dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama desa cepat berkembang. Ciri-cirinya biasanya memiliki akses cepat atau dekat dengan kota, orientasi ekonominya berada pada ekonomi pasar, adanya perubahan dalam adat dan kebudayaan. Kemudian yang kedua, desa potensial berkembang. Ciri-cirinya kegiatan ekonomi berada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Yang ketiga, desa tertinggal, mempunyai masalah keterbatasan tertentu seperti sumber daya manusia maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran adalah memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata. Penduduk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Sedangkan Nur Agis Aulia mempelopori gerakan Banten Bangun Desa atau disingkat menjadi BBD yang dilakukan di desa Sambilaurang, Kecamatan Waringin Hurung, Kabupaten Serang, Banten. Komunitas BBD ada pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Poin pentingnya yaitu dari inisiatif kedua pemuda tersebut menunjukkan adanya karakteristik wirausaha yang mendasar dari seorang wirausaha atau entrepreneur menurut Asy'ari tahun 2016, yaitu karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam kajian ini digunakan proses pendekatan integratif atau integrative approach oleh Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald L. Sexton dalam Kuratko tahun 2014, yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Input yang dimaksud yaitu berupa seperti environmental opportunities atau peluang lingkungan, kemudian ada entrepreneurial individual yaitu individu wirausaha, and on organizational context atau konteks organisasi, kemudian unique business concept atau konsep bisnis yang unik, dan resource atau sumber daya, yang kemudian terjadilah sebuah proses kewirausahaan atau the entrepreneurial process seperti identity opportunity atau mengidentifikasi peluang, kemudian assess and acquire necessary resource atau menilai dan memperoleh sumber daya yang diperlukan, dan implementation atau implementasi. Lalu kemudian menghasilkan intensitas kewirausahaan atau entrepreneurial intensity atau disingkat EI, seperti number of event atau jumlah acara, dan degree of entrepreneurship atau derajat kewirausahaan yang dapat dilakukan dengan cara innovation atau berinovasi atau melakukan pembaruan
kemudian memberanikan diri mengambil risiko atau risk taking, dan proactiveness atau proaktif, yang nantinya hal tersebut akan menghasilkan outcome berupa ongoing venture atau usaha yang sedang berjalan. Value creation dapat menciptakan nilai bisnis, kemudian new product service atau menciptakan pelayanan produk atau bisnis yang baru, processes atau proses, kemudian technologies atau teknologi, kemudian profit and or personal benefit, memberikan keuntungan dan atau menghasilkan keuntungan pribadi juga, employment, kemudian asset and revenue growth atau mampu menghasilkan lapangan pekerjaan, aset atau kekayaan dan pertumbuhan pendapatan. Dalam pembahasan ini juga perlu diingat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau usaha memajukan desa dan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat menurut Mikkelsen Rukminto tahun 2008, yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek atau pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang atau kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Kemudian yang keempat, partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dan perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia, yaitu masyarakat dan pemerintah di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Kolaborasi antara pihak dalam hal ini negara atau pemerintah dengan unsur masyarakat sipil menjadi penting dalam melakukan beragam stimulan kegiatan untuk percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah, baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk elemen pembangun jejaring dan mempertahankan dan merawat jejaring, yaitu yang pertama, elemen pembangun jejaring itu adanya kegunaan yang jelas, masing-masing anggota mempunyai komitmen, ada misi dan agenda bersama yang jelas, adanya visi dan identitas bersama, pendefinisian peran dan fungsi sesuai dengan potensi dan karakter aktor, pendefinisian aturan main dan proses pengambilan keputusan, pengidentifikasian skill dan sumber daya yang dimiliki anggota. Kemudian, elemen untuk mempertahankan dan merawat jejaringnya yaitu adanya kesepakatan norma yang jelas, adanya sistem komunikasi, organisasi yang longgar, adanya kepemimpinan bersama, kepercayaan atau trust, partisipasi yang luas di antara anggota, sharing agenda dan informasi. Baik, demikian yang dapat saya tuangkan dalam review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.